Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Posko 29. Bersama saya, Soimatun Niswah. Hari ini kita akan belajar tentang Wali Songo. Siapa sih Wali Songo itu? Nah, penasaran kan? Maka sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelum kita membahas satu persatu tokoh Wali Songo, terlebih dahulu kita akan membahas siapa Wali Songo itu. Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14. Mereka tersebar di Pulau Jawa dan mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia. Ada 4 pendapat mengenai arti Wali Songo. Yang pertama, wali yang 9, yang berarti jumlah wali ada 9 atau dalam bahasa Jawa adalah Songo. Kemudian yang kedua, menyebutkan bahwa kata Songo berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Kemudian yang ketiga, kata Songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Dan yang terakhir, Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah di Nusantara. Lalu, siapa saja sih tokoh-tokoh Wali Songo itu? Yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa. Beliau juga mengajarkan cara bercocok tanam. Selain itu, beliau juga membangun pondok pesantren di Leran Gresik. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah dan dimakamkan di Gapura Wetan Gresik. Kemudian yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat. Sunan Ampel juga termasuk keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan di Aceh pada tahun 1401 Masehi. Wejangan yang terkenal dari Sunan Ampel adalah Molimo. Moh dalam bahasa Jawa yang berarti tidak mau atau menolak pada 5 kata yang diawali dengan huruf M. Dalam bahasa Jawa, yaitu moh yang pertama yaitu moh madat atau tidak mau mengisap candu atau obat-obatan terlarang. Kemudian yang kedua adalah moh madon yang berarti tidak mau main perempuan. Dan yang ketiga yaitu adalah moh mabuk. Dan yang keempat ada moh maling atau tidak mau mencuri. Dan yang kelima yaitu moh main atau tidak mau bermain judi. Sunan Ampel merupakan sesepuh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Sunan Ampel wafat di desa Ampel Denta pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Ampel Denta dekat Masjid Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Wali Songo selanjutnya adalah Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku adalah putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu. Sunan Giri lahir di Blambangan tahun 1442. Beliau memiliki beberapa nama panggilan yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Raden Ainul Yakin serta Joko Samudro. Sunan Giri merupakan murid dari Sunan Ampel. Beliau mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa, Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke Maluku. Terdapat beberapa karya seni tradisional Jawa yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri. Di antaranya adalah permainan-permainan anak seperti jelungan dan cublak-cublak suweng, serta beberapa gending seperti Asmorodono dan Pucung. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Yang keempat ada Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel yang lahir pada tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam.
Sunan Bonang terkenal sebagai penggubah suluk wijil dan tembang Tombo Ati. Beliau diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. Kemudian yang kelima adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dengan nama Raden Said. Beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Nama lain Sunan Kalijaga adalah Lokajaya, kemudian Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh dan mempunyai 3 putra. Yang pertama ada Raden Umar Said atau yang biasa disebut dengan Sunan Muria. Kemudian yang kedua ada Dewi Rakayuh dan yang ketiga adalah Dewi Sofiah. Sunan Kalijaga membuat wayang kulit dan cerita wayang Hindu yang diislamkan. Kemudian selain itu, beliau menciptakan tembang suluk lir-ilir dan juga gundul-gundul pacul. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Syarifuddin. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat lebih dikenal banyak berdakwah kepada masyarakat dan menekankan kedermawanan serta kerja keras dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Pesantren Sunan Derajat berada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Jawa Timur. Tembang Macapat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di daerah Derajat, Lamongan, Jawa Timur. Kemudian yang ketujuh ada Sunan Gunung Jati. Beliau mempunyai nama asli Syarif Hidayatullah dan masih keturunan Keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati lahir di Mesir pada tahun 1402 Masehi dan wafat pada umur 120 tahun. Kemudian selanjutnya ada Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus ini lahir dengan nama asli yaitu Ja'far Shadiq. Lahir pada pertengahan abad ke-15. Sunan Kudus memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang, kemudian sebagai penasihat Sultan Demak, kemudian juga sebagai mursyid thariqah dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan para priai Jawa. Salah satu peninggalan dari Sunan Kudus adalah Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya bergaya campuran antara Hindu dengan Islam. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Yang terakhir atau yang ke-9 adalah Sunan Muria. Beliau mempunyai nama asli yaitu Raden Prawoto atau Raden Umar Said. Beliau juga putra dari Sunan Kalijaga. Beliau menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana gamelan, kemudian wayang, serta kesenian daerah lainnya. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngudung. Jadi, Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Beliau dimakamkan di Gunung Muria di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Nah, itulah pemaparan singkat tentang Wali Songo. Jadi, sekarang sudah tahu kan siapa itu Wali Songo? Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.